أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita tidak akan lepas dari godaan setan ketika di waktu sakaratul maut. Godaan setan di waktu sakaratul maut itu memang ada. Buktinya telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya apabila manusia sedang sakaratul maut itu, maka datanglah setan, kemudian duduk di sisi kepala seorang hambanya. Lalu setan itu berkata, "Tinggalkanlah agama ini, yaitu agama Islam. Katakanlah bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu akan selamat dari kepedihan sakaratul maut itu." Apabila telah terjadi peristiwa demikian, maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan dan ketakutan yang sangat besar. Oleh sebab itu, tetaplah kita agar selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah, serta meluangkan waktu malam dengan memperbanyak ruku dan sujud sehingga kita dapat selamat dari siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, dosa apakah yang dikhawatirkan dan menghapus iman seseorang pada waktu sakaratul maut itu? Lalu beliau menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman, dan menganiaya sesama makhluk. Maka barang siapa yang hatinya terdapat tiga hal, maka kebanyakan ia itu akan keluar dari dunia dengan keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapat keberuntungan. Telah dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasannya siksa yang sangat pedih bagi mayit itu ketika sedang sakaratul maut adalah merasakan dahaga dan terbakarnya hati. Pada waktu itulah setan mendapatkan kesempatan untuk menghapus iman dari seorang mukmin. Karena merasakan kehausan dan kesakitan yang sangat parah pada waktu itu. Pada saat itulah kemudian setan datang di sisi kepala seorang mukmin dengan membawa semangkok air yang kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkok tersebut hingga seorang mukmin berkata, "Berikanlah air itu." Pada saat itulah seorang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkok air tersebut itu adalah setan. Lalu setan itu berkata, "Katakanlah bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, sehingga aku memberikan air ini kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya." Kemudian setan datang lagi ke arah kedua kakinya dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka seorang mukmin itu berkata, "Berikanlah aku air." Lalu setan pun berkata, "Katakanlah bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang pendusta, sehingga air ini aku berikan kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk orang-orang yang celaka, maka menjawablah ia." Bagaimana perkataan setan tersebut? Karena sesungguhnya orang-orang itu tidak sabar, karena dia tidak tahan sangat kehausan, maka ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka ia akan menolak perkataan setan itu, dan dia berpikir, siapakah yang berada di hadapannya. Dengan demikian, patutlah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, yaitu sungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang zuhud. Ketika mendekati ajalnya, datanglah seorang temannya. Pada waktu itu Abu Zakaria dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian temannya itu mengajarkan di telinganya kalimat thayyibah, yaitu
tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Zakaria membalikan wajahnya dari temannya dan ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Lalu temannya mengulanginya lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi Abu Zakaria tetap membalikan wajahnya dari temannya. Kemudian temannya mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya. Maka Abu Zakaria bertindak dan berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Akhirnya Abu Zakaria menceritakan keadaan sebenarnya yang telah dialaminya. Ia pun berkata, "Telah datang kepadaku iblis yang buruk rupa yang jelek itu dengan membawa semangkok air. Lalu ia berdiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan mangkok yang berisi air tersebut. Lalu iblis pun berkata kepadaku, 'Tidakkah kamu membutuhkan air? Katakanlah bahwa Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berpaling darinya.' Kemudian iblis itu datang lagi dari sebelah kakiku dengan mengucapkan seperti tadi. Lalu yang ketiga kalinya iblis pun berkata, 'Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Ketika itu jatuhlah mangkok yang dibawa oleh iblis itu dan berlarilah iblis itu. Aku menolak pada iblis itu, 'Bukan pada kamu semua.' Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Diriwayatkan Mansur ibnu Amr berkata, apabila telah datang ajal seorang hamba, maka terbagilah keadaan hamba tersebut menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama harta untuk ahli warisnya, lalu ruh untuk malaikat Jibril, dan daging untuk cacing tanah, dan tulang untuk tanah, lalu kebaikan-kebaikan dunia untuk musuh-musuhnya, dan setan untuk menghapus imannya. Demikianlah cerita iblis yang menggoda Abu Zakaria. Semoga bermanfaat bagi orang yang mendengar, terutama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.